Tanya di sini. Jadi asisten saya. Siap. Oke. Ini sedang terjadi juga sih sekarang, sama aja. Waktu pandemi kemarin, oke, kan kita semua harus online ya. Oke. Saya nggak mau kampus universitas enggak ya. Kita lihat di SD, SMP, SMA harus online. Solusi yang dipakai sama Pak Nadiem gimana? Online. Terus pulsa nggak ada apa-apa, terus Nadiem gimana? Kasih kuota kan? Ingat semua kasih kuota kan? Pernah dengar komplain dari Dinas Pendidikan di Papua? Keren. Jadi waktu itu kita ada webinar sama Pustekomnya Dikti lagi salah Dinas. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Papua komplainnya sederhana banget. Pak, terima kasih sudah dikasih pulsa. Cuma 2/3 kabupaten kota di Papua nggak ada sinyal. Tapi hati itu bukan hanya di Papua, di Indonesia semua kayak gitu banget nih. Terus di Kalimantan nggak beda jauh, jadi nggak solusi akhirnya. Gitu. Oh di sini juga, aduh maaf, saya nggak berani nyebut tadi. Udah itu kita harus mengadakan jaringan sampai kalau kasus UBG kita harus mengadakan jaringan untuk akses si akad yang ada di Surabaya, kan seru banget nih urusannya. Kenapa nggak si akad ditaruh di UBG kan ya? Itu satu. Nah yang ini, yang khusus urusan apa sih? Diknas tadi. Jadi yang komplain ke saya banyak sih jujur. Guru-guru segala macam pada komplain ke saya. Bahwa kita masalah ini. Anak-anak kurang bisa belajar. Jadi kita butuh supaya akses perusahaan digital, e-learning lebih dari depan hidung, jangan taruh di Jakarta servernya, terus harus pakai jaringan buat aksesnya, kan pingsan semua urusannya. Jadi akhirnya Pak coba dimasukin kata kuncinya di Google dulu ya, internet offline. Pernah kepikiran internet offline? Kebayang nggak kayak gimana? Nggak kebayang ya? Internet kan online ya, terus dibikin internet offline gitu ya. Pakai ini deh, pakai kalau nggak internet offline ono lah, all aja ono, tambahin ono, biar tambah gila lah. Lihat ke bawah ada teks-teksnya. Ini bentuknya kok banyaknya yang YouTube semua sih. Paling atas. Enggak. Ini yang udah ya. Coba di bawah. Kontrol bus digedein, kontrol bus digedein. Lagi. Kebawahin. Terus kalau coba next. Oh banyaknya Twitter ya. Kebawahin. Naik ke atas. Ya udah, ini mulai diklik lah, ini ada di ResearchGate sih. Cuman poinnya adalah kalau kita masuk ResearchGate, ini paper jurnal saya tentang internet offline. Kejadiannya adalah sederhana banget. Jadi pernah tadi kan data ditaruh di server masing-masing, di komputer masing-masing. Yang saya kerjain lebih sederhana itu datanya untuk internet offline ditaruh di server. Oh harus pakai gituan, nggak usah Pak. Nggak usah harus pakai gituan, susah masuk ResearchGate rupanya. Oke, naikin ke atas, masukin kata kuncinya kita ganti. Jadi servernya kita ganti pakai ini RASP, Raspberry. Nah itu bawahnya tuh Pi. Oke. Gambar ke bawahin. Nah akhirnya si data yang kita tadi kan pada makanya Google Drive segala macam ya. Ini enggak, datanya taruh di komputer seperti ini. Pernah lihat komputer seperti ini? Komputernya itu segede KTP.
SIM card sama belinya, harganya sekitar 600.000 rupiah, lebih murah daripada laptop yang kita punya, daripada HP yang kita punya. Udah gitu, ini juga gampang banget sih. Sudah ada yang bikin e-learning buat ini langsung jalan, pakai model namanya model box. Kalau mau dicari tulis saja model box, MOODLE box, nyambung sih sebenarnya. Box, bukan box, BOX. Model itu buat e-learning dan gratis ya, yang gratis model. Model box ini software sistem operasi buat makhluk tadi Raspberry. Kalau dimasukin dia langsung bisa buat e-learning lokal. Nah, ini yang lagi kita ajarin ke sekolah-sekolah sekarang. Kemarin saya dari Sumatera Barat, SMK, SMA di Sumatera Barat, saya ajarin gimana caranya supaya bisa bikin e-learning perpustakaan digital tidak pakai kuota, tidak pakai sinyal apa-apa, taruh di komputernya kecil seperti ini dan mereka bisa akses, gitu ya. Kemudian saya sekitar tahun 2000 sebelum pandemi persis lah, diundang ke Oman itu di Arab ya, diundang ke Oman buat presentasi ini. Jadi kalau kita tahu teknologi ini sih sederhana banget. Intinya sederhana cara berpikirnya. Internet kita copy, data kita copy ke komputer kita, taruh di depan kita sendiri, kita aksesnya ke situ aja, kalau nggak pakai pulsa, nggak pakai apa-apa, akibatnya semua jadi kenceng, jadi lancar. Contohnya aja ya, presentasi di Bandung. Waktu presentasi itu orang Arab langsung berhubung semua. Lalu kita belajar ke ini kan dia bisa gitu ya. Tapi ini bukan banget sih sering berpikir. Ilmu seperti ini nggak berpikir gitu. Jadi hari ini kondisinya saya sama mahasiswa saya mulai turun ke sekolah-sekolah. Kebetulan Wikipedia juga bisa kita copy offline, kita lepas dari Wikipedia di internet, kita masukin dalam sini. Jadi dalamnya ada e-learning, ada perpustakaan digital, ada Wikipedia, dan kita bisa akses offline semua. Nah, harapannya ini bisa terjadi juga di UBB. Jadi saya agak berdebat kalau si akadnya di Surabaya sih sebenarnya. Soalnya kita bermasalah tiap kali kita harus akses si akad, Anda harus pakai jaringan dari UBB masuk ke internet, masuk ke Palembang, masuk ke Lampung, Jakarta, Surabaya kan? Padahal itu data-data punya pertanyaan yang lebih mengerikan adalah kita bisa nggak ngopi datanya semua ke UBB? Nggak bisa, karena dikuasai sama-sama banyak. Ini bayar banget sih sebenarnya. Nah, ini kita punya sendiri. Terus ya, mudah-mudahan sepakat nih di sini. Selamat ya. Jadi mudah-mudahan sepakat bahwa itu bisa punya sendiri. Dan kalau saya mikirnya bukan hanya si akad, UBB bisa punya perpustakaan digital berarti belum Bapak? Sudah ada. Lokasinya di mana perpustakaan digital? Hah? Udah dulu sudah dulu atau ada di Surabaya kayak tadi? Atau tadi kalau masing-masing kan di Google Cloud. Kalau perpustakaan digital ada di mana? Ada di mana perpustakaan digital? Servernya lokal Pak. Oh, servernya ada lokal. Jadi yang perpustakaan digital ada lokal ya? Ya, perpustakaan digital maksudnya servernya dari kita. Tapi kita masih menggunakan hosting Pak untuk repositorinya. Oh, front end-nya ada di UBB. Tapi pas ngambil bukunya keluar. Oh, bagus. Keluarnya mana? Saya kurang tahu, Pak Hendra ya Pak. Oh, Pak Hendra ya. Jadi kondisinya kalau dulu, makanya perpustakaan digital. Cuman pintu terbangnya dari UBB cuman pas diklik ngambil dari luar juga. Dari mana? Ya kalau memang kebijakannya gitu nggak apa sih, cuma kalau saya sakit hati.
Perusahaan saya pengennya dari dalam negeri sekalian supaya anak-anak bisa ngambilnya lokal semua kan. Itu misalkan kita. Terus misalnya video-video, foto-foto kita kalau ditaruh di Google segala macam kan ya kesana lebih jauh. Artinya apa? Sambungan dari UBB keluar yang mungkin banditnya nggak subscribe harus dibebani beban, harus buat ngambil data segala macam, jadi lambat gitu. Terasa cepat atau terasa lambat sekarang internetnya? Cepat kali ya, kadang-kadang cepat, jadi pakai doa internetnya. Internet berkala, kala-kala cepat, kala-kala lambat. Jadi mudah-mudahan kita mulai agak sepakat bahwa kita butuh supaya ada lokal. Nah sekarang kalau itu udah ada pemikiran yang agak sama bahwa kita butuhnya lokal, cuma ini yang jadi masalah besar adalah kita harus punya kesepakatan. Misalnya kita kalau di lokal semuanya harus ada datanya lokal, kalau sebisa mungkin dikurangi di luar supaya jadi kita makanya wifi aja lokal ke situ mungkin. Sudah tahu kecepatan, coba saya pengen dulu kecepatan 4G, 5G kira-kira berapa sekarang kecepatan internetnya kalau 4G, 3G, 4G, 5G? Nggak tahu. Biasanya siapa yang tahu? 1 mega, 2 mega, nggak tahu. Kayaknya harus nanya orang pendidikan kayak gini. 4G di sini berapa kecepatan Pak? Kalau ponsel rata-rata 25 megabit. Saya Pak ya? 25 ya. Kalau ponsel kecepatannya 25, kencang ya? Kayaknya bisa. Kecepatan itu 1 orang 5 bps. Di dalam UBB ada berapa orang? 7.000. Nah, kali 25 jadi kebutuhannya berapa sebetulnya? 7.000 kali 25 gede banget lah pokoknya ya. Nah, kalau juga rusak. 1,75 giga. Ya, 1, sekian giga, 2 giga lah. Pertanyaannya, sambungan dari UBB ke internet berapa sekarang? Nggak tahu. Varian ya 330 dedicated, 400 broadband lah. Jadi di double 2 itu ya. Jadi 300 tambah 400, 700 kita hitung tadi kebutuhan kita berarti sekitar hampir 2.000. Sebenarnya kecepatan kita cuma 700, dan itu kecepatan itu kita bagi kerjaan yang informasinya UBB ada di luar, padahal harusnya informasi di dalam kan. Jadi logikanya sederhana banget, sebisa mungkin semua informasi tadi ada di dalam supaya sambungan keluarnya kita pakai buat kebutuhan yang emang keluar aja gitu. Logikanya gitu dulu ya, mudah-mudahan mulai kebayang nih. Ini taktik strategi ini punten maaf pakai bahasa Sunda, saya setengah Sunda soalnya. Jawa murtad nggak bisa bahasa Jawa, lahir di ya saya Jawa, bapak ibu Jawa, lahir di Bandung, jadi nggak bisa bahasa Jawa, ngomongnya bahasa Sunda. Ngaku Jawa malu, Sunda juga nggak bisa, soalnya Sunda kawin sama orang Padang, tinggal di Jakarta, jadi bingung orang apa, bingung orang Indonesia saya. Sekarang mudah-mudahan belum salah ya, bahwa kita butuh seperti itu. Dan teknik itu yang kita pakai juga buat sekolah-sekolah sih sekarang, supaya internet, jangan pakai internet sebetulnya kalau bisa servernya taruh di sekolah. Oke, tadi servernya pakai Raspberry Pi tadi taruh di sekolah, dan ini kita workshop kemana-mana buat kenalin gimana caranya supaya anak-anak bisa pakai server di sekolah. Dan jujur saya kemarin dimarahin sih sama Lemhanas. Sudah pernah dimarahin Lemhanas belum kan? Belum, saya sudah. Itu yang marahin saya bintang 1 sama bintang 2 kurang ajar dasar. Jadi saya kasih tahu itu kan, ini kebetulan ada Pak Hamid di sana. Pak Hamid adalah asistennya Pak Nadiem. Jadi Lemhanas lagi diskusi waktu kemarin, lagi diskusi gimana caranya supaya bangsa ini bisa pintar, gimana caranya bisa pakai internet. Terus mereka pada isinya, kalau orang-orang petinggi biasanya komplek internet nggak ada di Indonesia Timur, nggak ada. Kalau saya kan gitu orang teknik ya, kalau ada masalah kita cari solusi. Orang teknik kan gitu, kita kerjanya cari solusi buat masalah kan. Kalau orang mana sih, kita isinya cari masalah buat
dan orang lain kerja gitu kan, udah. Jadi lagi rapat, saya mah orang gila, bawa ransel, saya bawain server tadi, nyalain, terus saya bawain hotspot, nyalain, saya ingin semua harus ngasih lihat, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan akses ke server saya nih, ada di sini, dicoba diakses, terus cuma habis ada si Pak ini tadi, Pak Suki, habis ada di kopi, lagi Pak. Oh sedang di kopi. Nah Bapak Ibu itu ada habis itu ada di tempat Bapak Suki ada habis nih, itu buat perpustakaan. Saya asal di server saya bilang mana situ, udah gitu mereka kan pakai web, pakai browser masuk. Bahkan di sini bisa ambil buku-bukunya. Kebetulan ini acaranya buat SD, SMP, SMA. Jadi buku yang saya taruh adalah buku SD, SMP, SMA. Oke, ada si Pak Hamid. Pak Hamid itu asistennya Pak Hamid, menteri. Saya harus minta maaf dulu Pak Hamid kan. Pak Hamid, punten, minta maaf. Ini bukunya saya colong dari masih saya taruh ke sini. Di sini. Jangan pulang aja. Jadi makanya minta 1 bulan dulu marah-marah sama saya. Ini kalau kamu malah ya maaf aja Pak, itu kan dana anggaran Republik ya kita taruh aja di sini lah biar Republik jadi pintar, udah gitu dia nanya lagi, terus itu hotspot wifi bisa nyambung sama ke internet? Bisa Pak, hotspot bisa nyambung sama ke internet. Ternyata cara berpikir mereka mikirnya bahwa hotspot harus pakai internet. Padahal hotspot kan wifi aja kan, buat laptop kita buat nyambung ke jaringan kan. Kalau ada internet syukur, kalau ada internet juga bisa nyambung. Kalau kita pasangin server di situ, berarti bisa nyambung masuk ke server perpustakaan kita ya. Ya udah, itu bukan satu bulan. Solusinya adalah bagaimana udah gitu tuh. Tapi sejak itu mulai diajarin, ini Pak kalau hari ini kita tahu di sekolah, pertanyaannya. Ini kita tahu juga ya di sekolah, pertanyaannya. Siswa bisa akses ke situs porno nggak? Nggak bisa. Nggak mungkin. Bagaimana soalnya? Bisa akses ke situs judi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa aksesnya. Baru mereka sadar. Oke. Jadi solusinya kita copyin aja internet ke komputer lokal. Komputer lokal itu dikasih wifi atau hotspot. Anak-anak bisa akses ke situ, nggak usah akses ke porno, nggak usah begini segala macam. Jadi siratal mustaqim semua kan, ahli surga semua aman dirinya. Baru kepikir ke bintang 1 bintang 2 tadi, kalau nggak pening kepala dia. Jadi kira-kira logikanya kayak gitu ya. Oke, selesai dulu pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Aman. Ini perpustakaan itu saya kasih tahu itu yang luar daerah kebanyakan IT. Tapi di saya ada buku-buku lain. Tapi ada di situ di rumah saya perpustakaannya sekitar 12 tera. Di dalamnya ada buku sosial, ekonomi, bisnis, fisika, kimia dan sebagainya ada semua sih. Buat S2 juga. Juga ada buku tentang penelitian segala macam, cara penelitian gimana, cara berinovasi segala macam. Ada buku-buku tentang startup. Jadi misalnya kita pengen bikin perusahaan seperti apa, bukunya ada semua. Kalau Bapak Ibu pengen ngopi, kalau dari jurusan ada dengan perusahaan saya syukur banget sih. Kalau begini, Pak masuk ke ini, buka tab baru. Oke. Masukin kata kuncinya bukan open, ono center, jangan di Google, langsung di alamat aja di atas ya, ono center ORID/wiki. Nah masuk sini benar, ono center ORID/wiki masuk, terus di bagian search sebelah kiri bawah tulis ebook, bukan milik, BOOK, enter. Oke, udahin paling bawah, terus direct ke bawah, terus. Oke, nah situ ada ono center ebook tuh, bawah. Klik, oke. Control plus, ya bawahin sekarang.
Perusahaan saya sebenarnya 12 perak, jadi saya akunya cuma 2 sampai 6 perak. Saya ngomong jujur terus terang ya, buku-buku itu saya colong dari internet. Satu bukunya harganya sekitar $100, $200. Saya colong. Kenapa saya nyolong? Karena saya dulu adalah kepala perpustakaan pusat di ITB. Terus dari ITB dikasih anggaran buat beli buku 4 juta rupiah. Buat ITB 4 juta rupiah. Sakit hati saya. Sejak itu saya colong buku. Terus saya beri ke semua orang. Udah aku, mereka bilang aja. Ini ada yang senior gitu saya. Jadi kalau mau belajar bisa nyolong. Siap. Oke. Wah senang saya bilang. Buku-buku. Nah itu bukunya banyak. Kata sedikit, kalau nggak salah kata sedikit. Nah ada yang sudah nanya ke saya, buat ngopi bayar berapa? Oh bayarnya kayak gitu. Bayar dikit. Bayar dikit. Anda bayar pakai doa setiap sesuai sholat ya. Semoga amal ibadahnya Allah diterima dan dilibatkan dapat. Dah, bayarnya gitu aja. Keren ya. Nanti kirim aja habisnya ke bawah lagi udah kelihatan alamatnya ada di bawah. Tuahin lagi. Itu ada alamatnya, silahkan kirim harddisk. Jadi salahnya perusahaan aja kirim harddisk, saya kirim balik tuh harddisk. Nanti teman-teman silahkan kopi ke perusahaan aja, jangan kemana lagi. Ini saya lagi ngopi 2 harddisk 8 tera di rumah, punya SMA tadi ya. Jadi ada SMA di Bekasi, satu lagi SMA di Riau. Lagi ngirim harddisk. Nanti jadi kampus-kampus SMA segala macam pada ngopiin ngirim harddisk, saya kirim balik semuanya. Gitu. Benar ya? Nah harapannya hal-hal seperti ini bisa ditaruh server di lokal UGD. Cuman kalau Anda ngopi, jangan pernah bilang sama orang-orang bahwa Anda ngopinya dari rumah. Jangan. Soalnya nanti Anda akan dikejar sama polisi. Jadi jangan. Nah ini hasil nyolong ya. Ini bayangin, ini bukunya ada sekitar hampir 100 ribuan sih bukunya di situ. Bisa udah ini udah sekitar dari tahun 2000, jadi sekitar 12 tahunan saya nyolong. Bukunya udah ratusan ribu buku, satu buku harganya $100. Hitung aja berapa dolar yang saya colong. Gitu ya. Kalau ibu pengen tahu cara nyolongnya, saya kasih lihat sekarang caranya. Nah, buka teh baru, tulis the serius parah the Pirate Bay. Ya, enter, kontrol browse sendiri. Itu ada browse torrent. Kita downloadnya pakai torrent, jadi kita nggak klik kanan download, kita ada aplikasi namanya torrent, harus kita install dulu torrentnya di komputer kita. Cuma hati-hati, kalau bapak ibu pakai Windows, saya nggak rekomendasi cara ini. Soalnya kalau pakai Windows, kita pakai torrent, kemudian akan banyak masuk virus dan sebagainya di sini. Saya kebetulan tidak pakai Windows, saya pakainya Linux, jadi buat ini gampang banget. Oke. Klik aja browse torrent, klik browse torrentnya, klik browse atas kanan atas kiri pelan-pelan, kanan. Di bawah deh. Nah, kanan atas sedikit, klik. Nah itu yang form yang diklik itu yang bisa mengatakan apa dari sini. Yang diklik yang ebook, yang ada dari ebook ini. Kanan, bawah. Klik ebook. Klik. Nah ini buku-bukunya. Ini misalnya ya, sorry. Ini ada Big Data in Healthcare buat kedokteran, EEG frekuensi kedokteran, ini clinical protokol kedokteran, perspektif manajemen kedokteran, itu dia lagi kedokteran semua. Cuma nanti kalau kita pengen nyari buku tentang sosial atau apa yang kita klik cari. Cuma kita maafin buku-buku ini bahasa Inggris semua kan. Terus ya, sip. Terus kalau saya mendingan kopi habis daripada kerjain sendiri. Soalnya kerjain sendiri tinggi banget sih, jujur. Banyak virus masuk segala macam. Kalau saya aman-aman aja, soalnya saya nggak pakai Windows, jadi aman. Gitu. Beres ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke urusan server. Sampai sini aman? Nggak ada pertanyaan? Beres, kita masuk ke server. Jadi, tadi yang kita taruh di Google Drive segala macam, di sana Google itu masang komputer gede supaya kita bisa taruh macam-macam.
namanya server. Oke. Bentuknya seperti apa makhluknya? Ini tutup aja. Masuk sini, tulis server, enter. Klik ini sudah. Ini makhluknya. Nah, server yang dipasang di Google segala macam bukan server yang kayak komputer. Naik ke atas lagi. Ini kan kayak komputer biasa. Server yang dipasang di Google yang kayak gini bentuknya kira-kira. Jadi bentuknya data seperti ini. Oke. Nah, jadi mereka akan masang-masang seperti itu. Biasanya masalah paling besar di server adalah gimana server tuh kenceng banget komputernya. Di komputer kita kan udah dipasangin fan biar dingin ya. Kalau server ruangannya harus kayak kulkas dingin. Jadi kita orang komputer biasanya paling menderita kalau harus masuk ke kulkas tadi. Soalnya kalau pakai instalasi kita harus masuk nih. Dan suhunya tuh belasan derajat Celcius. Jadi kita harus pakai jaket masuk ke dalam. Padahal lokasi ada di Jakarta, kita harus masuk ke dalam. Jadi mereka akan masang-masang alat itu di dalam rak-rak dulu. Kita turun ke bawah, gambarnya coba ke bawah. Nah itu rak-raknya kira-kira kayak gini. Nah ini rak-raknya kayak gini. Raknya kayak gini. Jadi server-server dikumpulin di situ. Ini yang namanya data center yang kita bahas hari ini. Data center. Gitu. Jadi cita-citanya tadi narik dari Surabaya, kalau bisa dari Surabaya, taruh di lokal UBB, bentuknya data center seperti ini. Kalau ini udah terjadi, semua aksesnya jadi lokal ke dalam UBB tadi, tidak harus ke internet lagi. Jadi sambungan dari UBB ke internetnya, jadi kita bisa pakai buat yang lain, gitu. Walaupun mungkin tetap 700 Mbps, tapi kita bisa pakai buat yang lain, jadi lebih bermanfaat lagi daripada buat kerjaan dalam UBB, tapi adanya di Surabaya kan pusing kepala, mendingan kalau di sini aja. Ya bentuknya kayak gini kira-kira. Beres ya. Masalah paling besar dari makhluk ini adalah ada beberapa. Listrik, kedua panas. Nah, server nggak boleh mati sebenarnya. Kalau mati habisnya jebol, rusak. Kalau sering mati, habis bisa rusak. Dan ini kemarin saya di Nias. Kalau ini yang paling dalam universitas, ini SMK di Nias. Saya nanya sama dia, di Nias ada server nggak? Ada Pak, cuma nggak ada habisnya. Kenapa? Listrik di Nias sering mati. Pertanyaannya, di Bangka listriknya sering mati atau sering hidup? Sering mati. Mati hidup. Itu masalah itu. Jadi nanti kepaksa harus punya genset gede buat menahan kalau pas listrik mati, servernya nggak boleh mati. Gitu ya, itu satu. Kedua, server itu panas banget karena prosesornya lebih kencang daripada prosesor yang dipakai di laptop kita. Laptop kita aja udah pakai fan, server fan-nya lebih parah lagi. Dan kita biasanya harus mikir gimana cara untuk menghubungi itu semua. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat, coba kembali lagi aja. Nah, biasanya kayak gini bentuknya. Ruangannya kira-kira. Cuman kalau UBB mungkin ruangannya nggak tahu. Ruangannya belum ada ya Pak ini. Ruangan kecil ya Pak? Oh ada? Ada ruang sahabat. Oh, begini? Nggak seperti itu. Nggak seperti ini. Punya 3 gitu. Oh, raknya cuma 3. Iya. Ternyata kata Parion ada raknya cuma 3. Kalau ini raknya lebih rap kayak gitu. Nah, nanti kejadiannya adalah ini raknya akan jadi ada ubin di bawah. Terus kita pasang ubin lagi di atasnya. Jadi di situ tempat larinya kabel-kabel dibuat ke server itu lewat bawah. Nah, yang seru adalah urusannya panas udara. Jadi panas udara itu ini harus panas yang ada di dalam server harus dibuang. Cara yang bisa kita pakai yang minta maaf ya Parionnya. Ini cara yang murah dulu ya. Ada cara yang lebih bagus soalnya. Cara yang murah biasanya panas di luar di sebelah sini ada AC besar, terus dia ini udara dingin ke atas, di atas nanti ada lagi aliran udara panas keluar. Jadi kira-kira gitu. Ini urusannya server ini urusannya jurusan sipil, bukan jurusan intelektual atau informatika, bukan sebenarnya. Karena banyak urusannya konstruksi buat panas, ngalirin apa segala macam. Jadi ini harus kerjasama banget nih antara
sipil, informatika segala macam. Ya, informatika elektro di komputer iya, tapi pas konstruksi buat panas, buat listrik, buat itu orang ini. Dan itu ruangannya sebisa mungkin nggak ada debunya. Kalau pernah melihat ruangan misalnya apa ya, ICU khusus kan di rumah sakit, itu orang harus ngelepasin sendal buat masuk kan, supaya debunya masuk kan. Ruang server kayak gitu persis. Jadi debunya nggak ada, harus lepas sendal, kita harus masuk tanpa sendal atau apa, atau sendalnya ganti. Terus kalau ruang yang lebih gila lagi, tergantung tingkat debunya. Kadang-kadang kita harus ganti baju, pakai baju yang putih-putih yang kayak astronot itu buat masuk. Tapi server ini nggak sampai level itu. Saya dulu sempat pakai yang bajunya harus putih. Tapi itu waktu saya S3 buat bikin IC diterbangin di ruang angkasa. Jadi saya kayak astronot gitu masuk ruangannya. Jadi kalau server ini nggak seperti itu. Tapi kira-kira mainannya sampai level seperti itu. Terus ya, oke. Kalau yang jadi masalah di server itu adalah perhitungannya di berapa persen waktu server itu akan mati. Misal kalau 100% server harus nyala sama 99% waktu server nyala akan beda teknologinya. Misalnya jadi 1% dalam waktu 1 tahun server boleh mati dengan boleh mati, itu beda banget. Dan yang 100% nggak mati-mati itu harganya mahal banget. Jadi nanti ada teknologi urusan persentase, ada teknologi lagi urusan pendinginan. Kalau yang tadi pendinginannya dari bawah tanah, bawah lantai ke atas, itu harga mahal. Cuma nanti yang lebih lagi kalau ada ini lagi. Seru. Kalau ngomong terlalu semangat, baterai habis. Saya jadi lupa ngomong apa. Kalau habis bukan, sebenarnya habis apa bu? Ini urusan pendinginan ya. Jadi kalau kita harus pendinginan di bawah ke atas, sama kalau pendinginannya di dalam rak, itu kan ada rak. Kadang-kadang AC-nya dalam rak. Ada AC-nya di luar, harus ngalirin angin, harus ngalirin dari bawah ke atas. Yang tadi, yang anginnya dari bawah ke atas itu lebih murah. Kalau AC-nya dalam rak, itu lebih mahal. Kebayang ya, setelah kita masuk ke dulu persentase. Oke, masuk ke wiki saya lagi aja. Oke, naik ke atas, enggak wikinya itu betul, enggak, itu mah Wikipedia, wikinya ono center itu. Sih, naik ke atas, oke. Basisnya tulis data center. Data center. Oke, kebawahin. Ini sebenarnya banyak ilmunya, cuma saya nggak berani ngasih di sini, takut pada pingsan. Saya ngambil yang inti aja ya. Kebawahin terus. Semua ada perhitungannya sih sebenarnya, cuma saya kasih intinya doang. Kita maaf nggak berani, nggak berani saya. Kebawahin terus paling bawah. Oke. Ini bawah kan. Nah, itu ada tier standar. Oke, klik aja ya, boleh dibeli. Oke, keluarnya ada tiernya ada 4, 1, 2, 3, 4. Tier itu tingkat keandalan server, data center tadi ya. Ada 1, 2, 3, 4. Yang paling sederhana yang tier 1, kebawahin. Nah ini tier 1 adalah 99,671% nyala dalam setahun. Oke. Dan dia perhitungannya boleh mati cuma 28,8 jam per tahun. Sehari lebih boleh matinya, nggak boleh lebih dari itu. Itu satu. Kalau kita sampai listrik mati, itu semua nggak boleh mati. Sebisa
sebisa mungkin. Misalnya kita matinya seminggu, konsekuensinya gensetnya harus bisa nyala seminggu, dan gensetnya harus bisa tahan beban listrik yang akan dipakai server. Misalnya satu server bebannya 500 watt, kita punya servernya 10, berarti kita harus bisa tahan gensetnya 5000 watt selama seminggu nggak mati. Listrik PLN boleh mati, tapi servernya boleh mati seminggu. Itu baru servernya, belum AC-nya. Jadi lumayan kebayang kan gensetnya gede banget ini. Hati-hati, gede banget. Yang paling mengerikan bukan genset. Nanti kalau sampai konfigurasinya gini ya, kalau tidak tahu, ini ada genset. Dari genset masuk ke aki tuh, UPS. Akinya juga gede, akinya bakal nahan lagi itu servernya. Jujur kemarin di Jakarta, data center Jakarta, tempatnya Johan, itu akinya meledak. Aki bisa meledak, ya khawatir. Kalau aki kan panas sih. Kalau dikasih listrik, aki itu panas. Aki bisa meledak. Terus pemadam kebakaran datang. Kira-kira apa yang dilakukan oleh pemadam kebakaran dengan kondisi aki meledak di data center? Semprot pakai air ya. Pas semprot pakai air, kira-kira komputernya gimana? Air semprot. Jadi ini PR buat Pak Rio juga kali. Pengelola TK harus ngajarin pemadam kebakaran di Bangka, kalau ada kebakaran di data center jangan pernah pakai air. Kalau pakai air itu korslet sama komputer, datanya bisa hilang. Selesai game. Dan ya itu PR juga. Jadi PR-nya banyak loh, tapi ya kayak gini. Tadi ide dasarnya kan gampang. Kita pengen supaya data yang ada di Surabaya pindah ke sini. Pas memindahin, ada banyak PR yang ikut nih sebenarnya. Tapi ini kebanyakan jujur PR-nya bukan PR Bapak Ibu, PR-nya Pak Rio. Abis ini Pak Rio terus. Oh emang tujuan hidup. Boleh. Cuman yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu jadi ngerti. Jadi ada masalah-masalah yang akan ikut nih dengan pindahnya itu, banyak masalah ikut. Memang ada benefit, cuman banyak masalah yang ikut nih, pasti ya. Nah, jadi ini tier 1 99,675, tier 2 99,749, bedanya cuma 0,1 ya. 22 jam per tahun. Tapi di sini itu ada kata-kata redundancy. Redundancy itu gini maksudnya. Jadi kalau kita pasang server, redundan artinya ada misalnya server, ya nggak tahu ya. Saya cerita aja ya. Kalau di komputer kita colokan listriknya ada berapa? 1 kan? Redundan itu colokan listriknya ada 2. Nggak pernah lihat komputer dengan colokan listrik 2 kan? Ini ada 2 loh. Redundan itu bisa 2 colokan listrik. Misalnya AC-nya ada 2, PLN-nya ada 2. Terus internetnya ada 2, redundan itu gitu modelnya, 2, dan PLN-nya nggak boleh dua-duanya dicolokin ke PLN yang sama, nggak boleh. Jadi satu masuk ke PLN, satu lagi masuk ke genset misalnya, atau PLN kedua. Cuma di Indonesia PLN cuma ada 1 ya. Kalau di Amerika bisa ada PLN 1, PLN 2 bisa. Kalau di Amerika, di Indonesia PLN-nya cuma 1. Jadi 1 PLN, 1 lagi genset. Atau kita pakai matahari buat listrik. Jadi harus seperti itu. Kalau enggak mati 1, mati gitu. Terus ya. Terus yang ketiga 99,9% ini sudah ada, ini tidak boleh lebih dari 1,6 jam mati dalam setahun. Ini susah. Jadi ini udah ada servernya 1, servernya ada 2. Jadi udah parah banget. Jadi saya udah kebayang nih. Nah, ini semua urusannya ke harga nih urusannya. Nah, saya nggak tahu nih Pak, ini bisa lihat ya. Ini tinggal ngomongin aja ke Bapak Ibu. Saya pun nggak ngerti lah urusannya. Biasanya kalau kita di lapangan, jujur dulu ya, kita biasanya paling tier 2 gitu. Soalnya di Indonesia tier 3, tier 4 nggak susah dapetnya, karena PLN-nya cuma 1. Apanya cuma 1, kita mau 2 susah. Biasanya sampai tier 2. Kalau bisa tier 3, alhamdulillah banget. Ada beberapa
data center di Indonesia yang ngakunya dia T3. Itu satu. Dan kalau udah main T3, kalau bisa kita punya data di sini, kita punya backup data di luar Bangka. Misalnya, ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi. Misalnya ada bencana alam, ini hancur semua, data kita masih ada di tempat lain, gitu. Jadi tekniknya seperti itu. Itu namanya disaster recovery center. Jadi kita ada di tempat lain, gitu. Oke, kira-kira inti yang besarnya seperti itu. Coba lihat. Tier 4 lebih parah lagi sih. Hampir 99,995% uptime. Dia bisa nahan selama 96 jam power. Oke, kira-kira itu. Jadi nahan tuh ada genset buat nahan segitu lama. Cuman saya ini telepon nggak ada sih di Indonesia. Oke, kalau minta maaf data bapak ibu seberapa sensitif? Ada yang berbahaya banget nggak? Maksudnya jangan sampai orang lain bisa dapetin data itu gitu. Saya kasih lihat contohnya ya, contoh proteksi data tadi ya. Jadi misalnya data yang biasanya kita acak, kita enkripsi. Cuman nanti kalau akses harus punya password segala macam, terus datanya diacak. Itu masih ya oke sensitif. Cuma bayangin kalau habisnya bisa diambil orang, kan bahaya banget tuh. Bagaimana proteksinya supaya orang nggak sembarangan orang masuk ke dalam instalasinya kita? Oke, saya lagi bukan ya. Lagi direkam soalnya. Ya udah, gini aja ceritanya. Saya sempat membantu satu institusi Republik Indonesia buat rancang data centernya mereka, dan datanya amat sangat sensitif banget, nggak boleh satu orang bisa masuk. Akibatnya yang terjadi itu, coba buka gambar lagi ya, itu coba bikin data center enggak, bahasa Inggrisnya cracking itu apa ya? Cage ya cage. Keluarin, saya pengen cari cracking ini. Nah ini stop. Data centernya dikasih cracking seperti ini, asli ini cracking. Jadi kalau masuk harus pakai ini apa namanya, security, terus sudah dikelangking seperti itu, masuk ke situ. Ada di Indonesia kayak gitu, jangan lupa, tidak ada. Gue nggak enak sih ngomongnya. Saya masuk soalnya. Jadi kalau ini kan direkam ya, jadi saya nggak bisa ngomong terlalu kebuka. Terus kayak gitu. Dan ini menyangkut apa ya? Menyangkut akses Anda ke internet sih sebenarnya. Jadi Anda ke internet dilihat sama server ini sih sebenarnya. Orang lapar. Jadi mereka ya nggak usah sebut lah instansinya. Jadi mereka akan pakai kayak gitu. Dan semua servernya di case kayak gini. Untuk server level ini di UBM mungkin nggak perlu. Kita nggak perlu server level ini. Cuma untuk bisa masuk ke ruangan server, sarannya tetap kita pakai security, nggak boleh sembarangan orang bisa masuk dalam server. Jadi betul-betul orang IT atau betul orang-orang yang dapat izin membuat masuk. Jadi nggak orang bisa blast enak, tidak. Soalnya kalau bisa blast tidak, bayangin kita masuk ke dalam ruangan server terus nyambut colokan listrik aja, mati tuh servernya, UBB pingsan langsung. Jadi nggak bisa seenaknya. Jadi di pintunya pun harus ada pertahanan supaya orang nggak bisa masuk sembarangan. Kira-kira gitu sih. Kira-kira yang besar yang itu ya. Ada lagi ya yang kurang saya lupa. Ya. Kalian bingung juga. Nah, ada pertanyaan nggak di sini? Aman kan? Mungkin saya pengen cerita. Ini kalau nggak ada urusan lagi soal server, saya cerita yang lain soalnya. Pak Rian, aman? Ya, monggo Pak. Boleh silakan dulu. Nanti sambil saya cek. Cerita yang lain. Oke. Saya akan cerita sedikit yang kemarin
ikut siapa aja? Yang kemarin ikut. Oh ini, ada Bapak 1, 2. Wah itu mah nggak dihitung. Itu masuk itu yang itu. Bapak ini yang ikut. Oke, kalau sebagian besar nggak ikut yang kemarin, cuma saya akan ini server sih intinya kayak gitu. Harapannya servernya ada di UBB. Server itu buat apa? Ini cerita yang kemarin jadinya. Kalau server itu buat apa? Dan bagaimana prosesnya untuk para pimpinan, para pengambil keputusan segala macam berurusan dengan siklus informasi yang ada di server tadi. Oke. Nah ini, bentar. Saya akan buka paper saya. Ini paper saya masuknya diminta sama teman-teman di dokumen. Ini diminta sama teman-teman di BPK sih, yang minta BPK waktu itu riset. Oke. Ini minta BPK, kebetulan mereka waktu itu pernah bikin conference segala macam. Jadi BPK itu auditor, sebenarnya akuntan. View password. Oke. Dah. Ini siklusnya kayak gini lah kira-kira. Jadi yang tadi kita ngomongin server. Nah sekarang apa hubungannya server dengan proses pengambilan keputusan, masalah nilai lah, masalah data lah, segala macam. Kayak hubungannya ke sana. Nah kalau kita lihat di sini, jadi cerita dulu ya. BPK, BPKP. Mulanya ngomongnya ke presiden. Mulanya awalnya mengaudit akuntansi. Sekarang mereka mulanya berubah mengaudit program kerja pemerintah, bukan sekedar akuntansi. Kira-kira gitu. Pas dia mengaudit program kerja pemerintah, bukan akuntansi, pola-pola metode yang dipakai selama ini buat audit akuntansi jadi berubah. Datanya bukan hanya akuntansi, datanya bisa jadi laporan kerja, terus komentar orang di sosial media, segala macam dari data mereka semua, dan itu jadi harus dianalisa sama BPKP buat masukan ke presiden. Pola yang ini kemarin saya terangkan ke teman-teman yang megang website juga. Harapannya pola ini bisa jadi masukan buat pimpinan di UBB supaya program kerja di UBB ini bisa cocok sama keinginan masyarakat, keinginan mahasiswa, supaya nanti atau semua industri juga, supaya nanti jadi cur semua apa yang diajarkan di UBB dengan kebutuhan masyarakat, industri jadi nyambung semua dengan masukan yang ada. Kemudian kita siklusnya putarnya seperti yang di depan ini, kira-kira gitu ya. Saya ceritain siklusnya. Kemarin teman-teman di UBB yang teman-teman kemarin itu lebih ke arah bikin website. Jadi dia kasih ini di sini adalah di sebelah kiri ini adalah masyarakat. Jadi webmasternya UBB tadi yang kemarin hadir ngasih informasi ke masyarakat atau ngambil masukan sedikit dari masyarakat. Kemudian ini dikasih informasinya ke kalau sini kebutuhan presiden, menteri dan sebagainya. Kalau ini mungkin dialirkan ke rektor, dekan dan sebagainya. Oke. Nah proses yang terjadi di BPKP itu dia mulai merubah polanya, bukan sekedar dapetin masukan dari masyarakat aja. Dia mulai analisa masukan-masukan tadi, yang masukannya kadang-kadang berupa komentar di media sosial, masukannya bisa berupa gambar, masukannya bisa berupa tulisan, masukannya bisa berupa video. Itu semua diambil, dianalisa, pakai data analisis, pakai machine learning, pakai artificial intelligence. Di sini outputnya ada dua, satu klasifikasi, yang kedua kita bisa forecasting ke depan apa yang bisa diberikan UBB buat masyarakat, kira-kira kayak gitu. Ini masukin ke pimpinan bikin program supaya program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau
kalau kita lihat ini di startup, perusahaan-perusahaan internet yang baru, siklusnya juga sama kayak gitu. Cuma kalau startup ngomongnya bukan program pemerintah, ngomongnya user experience. Mereka pakai kata-kata user experience, mereka pakai kata-kata user journey, kayak gitu-gitu. Jadi kata-katanya beda, tapi prosesnya adalah siklus seperti itu sebenarnya. Muter seperti itu. Nah, di sini kuncinya adalah ini, dua makhluk ini. Yang pertama, semua data-data harus dikumpulin, masukin di server, kemudian dilempar ke data science. Data science kalau misalnya kan ahli statistik lah kira-kira, ahli statistik. Cuma dia punya kemampuan pakai regresi segala macam, dia bisa melakukan klasifikasi, bisa melakukan prediksi. Dari dua itu kalau zaman dulu namanya hukum kali ya. Bisa klasifikasi prediksi, terus kemudian hasil dari klasifikasi prediksi ini masih ke pimpinan. Jadi kira-kira itu yang kemarin saya tekankan ke teman-teman yang webmaster. Anda kalau bisa jangan hanya sekedar bikin tulisan web buat masyarakat atau ngomongin aja ke masyarakat, tapi juga tolong tangkap aspirasi komentar orang-orang yang ada di media sosial segala macam, diambil terus dianalisa, terus jadi masukan buat pimpinan supaya program yang kita buat jadi cun sama yang ada di masyarakat. Kira-kira kayak gitu prosesnya, gitu ya. Proses ini kalau melihat benar-benarnya, saya kasih benar-benarnya ya, ada di mana? Benar-benarnya sebetulnya ini dilakukan oleh Presiden, KSP, Kantor Staf Presiden. Oke, ini masuk ke benar-benarnya. Ada di Kantor Staf Presiden di sini, data.go.id. Jadi apa yang tadi saya obrolin itu ada di level presiden juga. Ini ada di KSP. Cuman kantor staf presiden kayaknya nggak mau lagi tanggung jawab, dilemparin ke Bappenas. Jadi sekarang data.go.id lokasinya ada di Bappenas. Cuman kalau mau jujur terus terang, nggak bagus ini. Yang bagus, siapa yang bagus? Yang bagus adalah Jakarta, DKI. Jadi ada data jakarta.go.id. Yang paling bagus di Indonesia ini sih sebenarnya. Jadi data-data dia, ini data-datanya bisa diambil. Ini saya akan ambil sembarangan ya. Bapak Ibu ngasih keyword ke saya, pengen data apa? Sebutin aja, keywordnya apa? Pengangguran. Pengangguran, gitu ya. Oke. Ada data pengangguran profil kali, data jumlah pengangguran, itu bentuknya CSV, kita bisa ambil. Ini gila nih data, di sana gila. Kita bisa unduh data, oke, kita bisa ambil, kemudian langsung kita bisa, datanya file Excel biasa sih sebenarnya, tapi mereka udah mainnya kayak gini banget nih sekarang. Ini saya udah klik, mudah-mudahan benar kebuka. Ini dia, oke, nih. Ini dia nggak ngasih data detailnya ya. Nanti dan bayangkan kalau kita bisa pun ini kemudian 2018 saja. Kalau kita bisa ambil per tahun yang terjadi, kita bisa regresi, dan kita bisa prediksi apa yang terjadi di tahun yang mendatang. Jadi polanya seperti ini yang mulai terjadi. Jadi data dikumpulin semua secara time series, periodik, kemudian kita bisa prediksi. Terus kita juga bisa klasifikasi. Kira-kira kalau untuk kampus misalnya kayak gini lah proses klasifikasi. Klasifikasi sederhana banget ya. Misalnya kita punya data nilai mahasiswa, kita punya data nilai mahasiswa banyak. Dari situ kita paling nggak bisa klasifikasi kira-kira anak-anak yang nilainya kayak gini semester 1, semester 5 bakal lulus nggak sih? Gitu. Kira-kira bisa kumlot nggak sih ini anak? Gitu. Kalau kita nggak punya pengetahuan selama bertahun-tahun, semuanya dicatat, ada catatan yang bertahun-tahun, dari klasifikasi bisa tahu kira-kira kalau
edukasi, kita bikin program supaya apa yang prediksinya yang tidak baik jadi bisa jadi baik, kira-kira kayak gitu. Dan ini juga dilakukan bukan hanya oleh kampus, tadi Pemprov DKI, Presiden, kantor staf Presiden, KSP, semuanya juga geraknya ke arah sana semua. Dan jujur hari ini kita nggak bisa dapat orang yang bisa analisa datanya dengan bagus. Jadi kemarin teman-teman di LKPP adalah lembaga kayak cukup tinggi di Indonesia. Dia sembalan dari Bapenas sebenarnya mereka yang bikin e-procurement LPSE yang buat pembelian secara elektronik itu ya. Dan mereka sudah mengumpulkan data banyak kan, misalnya Bangka pembeliannya kayak gimana tahun ini, provinsi ini kayak gimana, kemarin ini pembeliannya kayak gimana. Dan lalu udah ada dikumpulin, kemudian mereka cari orang buat analisa data ini. Cari 3 orang, nggak ketemu, nggak dapat. Jadi ilmu ini orangnya susah gitu. Karena sebagian besar kampus ngajarinnya cuma statistik. Yang ini statistik plus. Karena dari statistik kita menganalisa data. Dan ini bukan monopoli jurusan statistik, ini bukan monopoli jurusan matematik, ini bukan monopoli jurusan komputer, ini dipakai di semua jurusan sesungguhnya. Yang berarti kita main ini kelihatannya datanya angka doang ya. Kalau kita sudah mainan kayak gini ya, datanya tidak harus angka, datanya bisa kata-kata, datanya bisa gambar, datanya bisa suara, masuk semua. Contoh paling sederhana ini lah. Ya. Untuk sampai kepada skill yang seperti Bapak Dr. Tadi itu, pelatihan apa yang kita berikan? Oh, ini pertanyaan bagus banget. Ini kalau Bu Dekan nanya parah ya. Langsung terus banget. Ini juga ya. Saya praktekin aja langsung ya. Saya bukan dari teman-teman, ya maksudnya bisa kita karang lah. Tapi kalau saya lebih ke orang itu harus dapetin rohnya sebenarnya dari analisis tadi. Oke, rohnya gampang. Saya demo langsung ya. Kita demo langsung ya. Oke. Kalau ibu di jurusan Saya di fisik, datanya bentuknya apa? Banyaknya. Enggak bisa maksudnya di pendidik kita misalnya untuk punya kemampuan mengumpulkan data yang seperti Bapak sampaikan tadi itu, pelatihan apa yang harus kita berikan kepada mereka? Kalau judul gedenya namanya data science, judul besarnya data science, judul besarnya. Sebetulnya di balik data science, anak-anak itu harus menguasai ilmu statistik sebetulnya. Jadi bukan ilmu komputer, statistik, ilmu data science. Cuma biar ibu kebayang, saya akan coba kasih lihat bentuknya seperti apa data science itu. Cuman saya mau nanya dulu, data yang ada di ibu biasanya bentuknya apa? Apakah tulisan, apakah suara atau gambar atau apa? Yang banyak tulisan kali ya? Iya, tulisan. Tulisan ya. Oke. Kita akan coba, saya akan coba ngasih Mario, Bapak ya? Saya bingung bentuknya boleh ya? Bukan ya? Nah, siap. Ini saya akan demokan bagaimana kita menganalisa fisik ya, sosial ya, soal politik ya. Oke. Ada jurusan sosiologi, politik, dan sastra. Oh, oke. Itu semuanya urusannya banyak tulisannya. Saya kasih lihat hasil akhirnya dulu ya. Contoh hasil akhirnya saya kasih lihat. Biar kebayang sih. Tapi ini ilmu ini berlaku untuk semua jurusan sama aja sih. Semua jurusan sama. Cuma kebanyakan semua jurusan juga nggak nyadar bahwa butuh ilmu seperti ini. Gitu ya. Saya kasih contoh real. Pak, ini break nggak ada ya? Break ada sebentar buat istirahat aja sih. Nanti saya kasih tahu. Siap. 15 menit lagi. Alah, siap. Breaknya mundur dulu ya, Bu. Gak apa ya? Parah sih, nggak enak gue. Ini saya kasih hasil akhir dulu. Kata kunci yang dipakai adalah drone emprit. Ini social science banget ini. Drone emprit politik sih sebenarnya. Drone emprit. Nih, drone emprit parah.
Mungkin kalau lihat gambarnya mungkin nggak kebayang. Nggak kebayang kan? Nggak kebayang kan? Apa yang digambarkan di sini adalah berantemnya orang-orang. Ini kalau kita lihat, saya gedein lah. Ini ada kontra, ada pro. Ini kelihatan kontranya kecil, pro-nya besar. Yang ini ada pro oposisi, ada pro petahana. Ini kelihatan berantemnya. Ini berantem yang sini nih. Yang ini ngomong di antara mereka, ini ngomong di antara mereka. Dapat dari manakah gambar ini? Ini gambarnya memvisualisasi apa? Gambarnya memvisualisasi kata-kata posting-postingan orang di Twitter dari orang-orang yang pro oposisi sama pro petahana, dan ini kelihatan interaksinya antara mereka dua. Jadi datanya itu kata-kata Twitter, kata-kata doang. Tapi dari kata-kata ini kita bisa melihat kekuatan dari masing-masing sisi. Kemudian kita bisa melihat berantemnya seperti apa. Ini visual, ini kecil, kelihatan ini kecil, ini gede. Yang ini kelihatan ada kayak 3 kubu. Yang ini kelihatan ada 2 kubu. Cuman ini 1 kubu bot nih sih sebenarnya. Bot tuh gini Bu. Kalau kita lihat di internet ada program yang posting aja, tetap dia nggak interaksi. Itu bot tuh. Kalau bot tuh robot, dia cuman posting aja. Jadi kita bisa melihat ada kelompok yang mainnya bot, supaya kalau orang-orang Vcom barangkali kayak broadcast, ngasih informasi keluar, tapi dia nggak mau berinteraksi sama masyarakat yang dia kasih informasinya. Jadi hasilnya kayak gini nanti gambar-gambarnya. Hasil yang lain juga kita bisa melihat hasilnya dalam bentuk kata-kata. Ini kalau melihat ada gambar Ono nih. Ini ruangannya nggak, harusnya fotonya nggak boleh keluar sebentar dasar. Nggak boleh keluar. Ini fotonya nggak boleh keluar sebenarnya, harusnya. Ini foto nggak boleh, dan ruangan ini nggak boleh dikasih tahu ada di mana sih. Parah. Saya masuk ke dunia kayak gitu, maaf. Yang bikin ini drone emprit namanya Ismail Fahmi. Ini orangnya baju batik, yang ini Ono, kebetulan saya gurunya dia. Jadi waktu dia S1 di ITB, tugas akhir saya pembimbing tugas akhirnya dia sih. Jadi kita dekat sih sebenarnya. Oke. Nah, cara lain buat melihat itu adalah, ini saya kasih hasil dulu ya. Cara lain yang melihat itu adalah cloud. Word cloud. Nih. Misalnya kita pengen lihat word cloud Indonesia politics. Ini bisa kita lihat nih. Tapi semuanya kata Indonesia. Oh, ini ada kelihatan nih, ada rasis, ada human bias, xenophobia itu apa nggak tahu, prejudice, race. Jadi kita bisa lihat. Jadi dari kata-kata yang diposting sama orang, kita bisa melihat sebetulnya isu apa sih yang muncul dari postingan-postingan mereka. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, cara berpikirnya sederhana aja. Kalau ini semua harus dianalisa oleh manusia dengan postingan yang jumlahnya ribuan, kita harus banyak baca ribuan artikel, kita kesulitan. Gitu ya. Saya kasih lagi contoh, makanya ini pakai komputer, sebenarnya cara berpikir, cara kerjanya kayak manusia. Cuman karena jumlah datanya gede banget, yang dipakai buat kerja itu komputer, buat ngitung itu komputer, buat baca itu komputer. Jadi komputer dipakai karena datanya terlalu besar. Itu yang namanya big data. Oke. Nah, saya kalau kasih contoh lagi yang ketiga, ini hasil akhir dulu biar kebayang. Kompasiana.com kalau nggak salah. Ono W Purbo ya, lupa saya. Udah lama saya nggak nulis di Kompasiana soalnya. Oh, bukan gitu kali ya. Ono.w.purbo kali. Yuk, saya coba. Oke. Oh, WP. Oke, saya masuk ke, soalnya saya udah lama nggak nulis di Kompasiana. Oke, ini saya masuk ke Kompasiana, Ono Purbo. Saya masuk ke tulisan saya yang udah lama. Nih, text mining persepsi Twitter terhadap analis Pilkada DKI. Pilkada DKI itu tahun yang Pak Anies jadi gubernur kemarin. Oke.
Jadi iyalah iklan. Oke, mana dia? Mana dia? Di sini ya, ini dia. Oke, jadi ini waktu itu Pak Anies, ini siapa sih namanya anaknya SBY itu? AHY, terus yang ini Ahok. Jadi ada Ahok, ada AHY, ada Anies bertanding untuk jadi DKI 01. Oke, terus yang saya lakukan adalah ini saya tulis caranya. Ini urusan politik banget ya sebenarnya. Ini bisa ditutup nggak sini? Ini. Oke. Ini caranya sederhana aja. Kalau yang melakukan yang sini adalah saya masukin ke Google, masukin kata kunci AHY, masukin kata kunci Anies, saya masukin kata kunci Ahok. Kemudian saya download tulisan-tulisannya. Cuman ini yang download semua ini yang ngerjain semua komputer ya. Cuman saya masukin aja kata kuncinya AHY, Ahok, Anies, dimasukin ke 3 file yang beda. Oke. Kemudian kita hitung sesudah kata apa yang banyak muncul, supaya saya dapat konteksnya dari pertempuran itu, saya hitung lagi kata AHY berhubungan sama kata apa, kata Anies berhubungan sama kata apa. Kalau kata yang muncul adalah isu apa yang muncul kan. Cuman kalau kita lihat hubungan antar kata, kita bisa lihat konteks. Jadi misalnya contoh sederhana gini lah, kalau kata susu aja kan misalnya nggak jelas konteksnya apa. Misalnya kalau susu sehat kita bisa lihat konteksnya apa. Susu murni kita bisa lihat konteksnya apa. Susu ASI kita bisa lihat konteksnya apa. Jadi kita harus lihat hubungan antara 2-3 kata yang terkait sama kata yang kita lihat. Itu kita lihat konteks. Jadi saya akan melakukan itu. Oke. Jadi saya ambil, kemudian saya hitung, kemudian saya lihat hubungan antar katanya. Oke, ini saya tutup. Ini hasil, ada gambarnya. Ini mana ya? Kok nggak bagus ya? Bukan yang ini ya? Bentar, salah nih, salah artikel. Saya bikin buru artikel sih. Ini Twitter. Oh yang ini ya? Ini yang dari ini ya? Dari yang tadi Twitter salah. Yang ini lebih enak lihatnya soalnya. Ini dari artikel di koran-koran online ya, media online. Dari media online saya lihat persepsi tentang 3 kontestan tadi, AHY, Ahok sama ini. Sekarang saya pengen nanya. Oke, ini nanya. Jadi yang saya pakai keywordnya adalah Agus Silvi, Ahok sama Anies. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada gambarnya, di bawah sini ada gambarnya. Ini dia gambarnya. Oke. Pertanyaannya, ini ada gambar pertama. Bapak Ibu bisa melihat nggak? Ini adalah gambar dari berita keyword mana? Ini. Ada kata Ahok, ada kata Jakarta, ada DKI, ada ketua dan sebagainya. Ada yang bisa juga nggak? Keyword mana yang menghasilkan gambar seperti ini? Jadi keywordnya ada 3 ya. Agus Silvi, Ahok sama Anies. Keyword yang mana yang menghasilkan gambar seperti ini? Ahok, yakin? Karena ada Ahok besar, kita langsung ke Ahok kan? Ya kan? Di sini yang menariknya dari mainan machine learning, data mining ini. Ini kalau punya kita sering nyebutnya text mining. Jadi kita menambang dari teks. Gitu ya. Sebenarnya caranya cuma gini doang, kita ambil tulisan-tulisan di media, terus kita hitung jumlah kata yang banyak siapa, Ahok ada berapa, Jakarta ada berapa, karena ini urusannya untuk DKI 01, ada kata Jakarta, ada DKI dong. Tapi ada Ahok yang gede, terus Ahok berhubungan dengan warga, dengan DKI, dengan Jakarta. Ahok hubungan itu yang hubungannya tuh dari sisi teman-temannya itu. Sekarang pertanyaan ini tadi dari turun yang mana namanya kan? Kita nambah dari Ahok gitu kan, karena ada kata Ahok ya. Nah, sekarang kita turun ke bawah dikit. Sengaja saya nggak turun ke bawah. Ini
hasil dari keyword Agus Silvi, bukan Ahok. Ini ya. Ini kalau di dunia komunikasi ini masalah branding. AHY salah strategi brandingnya. Jadi kadang-kadang dia brandingnya AHY, kadang-kadang dia brandingnya Agus Silvi, kadang-kadang dia brandingnya SBY. Jadi Agus Silvi ini hilang. Pada saat dia melakukan branding itu, kalau saya melakukan ini orang politik gitu, ya juga ada ahli politik di sini. Pada saat dia melakukan branding seperti itu, dia banyak menyerang Ahok. Makanya wartawan nangkapnya Ahok yang dibicarakan oleh AHY, Agus Silvi, kadang-kadang SBY gitu ya. Makanya itu Ahoknya gede. Padahal yang ngomong Agus Silvi. Dia selalu branding gitu. Jadi akibatnya kelihatan kayak gini nih akibatnya. Jadi waktu kita menganalisa, kita langsung ya sekarang udah kejadian, jadi saya bisa ngomongnya lebih lama kan. Kalau sedang dalam proses kita susah ngomongnya itu. Dan orang ngomong gitu biasanya masuk di luar kanan nih. Nah ini kelihatan nih akibatnya seperti ini. Oke. Nah ini kalau kita kembali lagi, kita lihat yang lain nih. ini Ahok yang benernya. Ini Ahok yang benernya. Jadi berita-berita di media pas urusannya Ahok, oke, Jakarta oke. Di sini ada agama, ketua, Islam, sidang, umat, nah urusannya kayak gitu. Benar ya? Dari kata-kata itu kita tahu sekarang bahwa Ahok masuk penjara waktu itu. Jadi beda banget antara Agus Silvi sama Ahoknya. Kalau Agus Silvi, Ahoknya besar, bukan murah Ahok. Kalau ini, Ahoknya besar juga, tapi agamanya besar. Dan ini akibatnya Ahok masuk penjara. Gitu. Jelas ya? Nah ini kalau orang politik, seru nih kalau politik kayak gini. Cuman ini berbantu sama orang komputer. Jujur, orang komputer nggak ngerti gini. Orang komputer cuma ngerti cara ngambil datanya gimana, cara ngitungnya ngerti. Cuman kalau kita menginterpretasi, kita nggak bisa. Yang bisa melakukan interpretasinya orang politiknya. Jadi ini harus kerjasama beberapa bidang sih. Gitu. Dasar, orang dasar ya nggak tahu tuh, tergantung perintah sama duit mereka kan. Dan duitnya yang kencang yang mengencang saya tuh orang mana asli. Nah dasar itu tadi yang itu kalau kita lihat di downgrade yang cuman posting nggak bereaksi, kalau namanya apa nggak bereaksi, dia posting aja. Mengunjungi internet dengan informasi dari dia doang, tapi dia nggak berinteraksi. Dasar modelnya gitu. Kelihatan kok dari sini kelihatan semua ini buzzer, ini apa, kelihatan banget. Gitu. Cuman masalahnya masyarakat awam nggak ngerti buzzer, jadi ketik aja udah. Gitu. Nah ini beda sama Anies beda lagi nih. Yang beda dari Anies Baswedan ternyata, bukan Anies sih, itu aja sih. Jadi yang lain yang biasa aja lah. Ini kemudian ada mahasiswa yang berinteraksi sama Anies urusan hukum, polisi, dan segala macam. Tapi yang beda dari Anies Baswedan sih sebenarnya. Jadi dia bawa Baswedan yang bikin dia besar, udah gitu aja. Gitu Bu. Sekarang saya mau kasih cara programmingnya. Nggak mau kasih gambar. Saya akan kasih cara programmingnya ya, gampang banget. Dan saya berharap ini bisa diajarkan di semester 1, semester 2, semester 3 di semua jurusan. Karena ini dari nyawa dari semua jurusan sih sebenarnya. Kalau sekarang kan semua jurusan ada statistik sebenarnya. Nah ini adalah terusannya statistik sebetulnya. Dan sarannya kalau bisa dosen-dosen statistik yang ngajar di masing-masing jurusan, kalau bisa dirubah persepsinya supaya bisa masukin dunia-dunia seperti ini ke anak-anak. Kalau statistik apa adanya jadi kurang angkat gitu, kurang bosen. Karena ini bosen banget. Sekarang programnya gratis, programnya free gratis.
Masa tidak apa-apa, kita akan nih balik lagi Pak. Tapi ini banyak dipakai buat pengambilan keputusan ya. Jadi yang kayak gini-gini, ini yang dipakai oleh pimpinan sebenarnya buat ngambil keputusan seperti apa. Jadi kita ngambil data-data dari mahasiswa segala macam, kita mau seperti ini, nanti kita bisa melakukan pengambilan keputusan. Kalau di dunia kita biasanya nyebutnya ini adalah decision support system. Jadi sistem pendukung pengambilan keputusan. Pakai ini software. Dari data kita kumpulin, kita klasifikasi, terus kita forecasting, dan setelah kita mengambil keputusan sebaiknya seperti apa. Oke. Softwarenya free. Software yang free bisa diambil di sini. Tolong dicatat namanya Orange Data Mining. Ini kalau kita download, ini ada buat Windows, ini ada, saya gedein, ada Windows, ada Linux, ada Mac OS. Jadi Bapak Ibu pakai yang manapun ada, dan ini free, bisa download, bisa diinstal. Oke. Minta maaf, saya makanya Linux di sini mungkin agak beda sama komputer Bapak Ibu, jadi mungkin akan beda cara jalaninya, tapi tampilan akhirnya sih nggak jauh beda. Sekarang saya akan masuk ke tapi ini semua butuh data ya, harus diingat bahwa kita kalau mainan kayak gini butuh data, dan data itu sebaiknya ditaruh di server, kalau bisa lokal, karena kuncinya ada di situ. Setelah datanya lokal, udah enak hidupnya. Nah, kalau kita punya server, sebenarnya servernya bisa dipakai buat ngitung ini semua. Kalau komputer kita tidak kuat, kita bisa minta tolong server untuk ngitung. Jadi server kita bukan hanya buat nyimpen data, server kita bisa dipakai buat melakukan komputasi, kalkulasi. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat proses perhitungannya. Softwarenya namanya Orange, saya harus cari dulu. Ini rada parah dikit, minta maaf ya. Locate Orange Canvas. Salah, tambahin bin. Oke, CD Anaconda environment Orange 3 bin. /orange. Kalau Bapak Ibu pakai Windows nggak perlu kayak gini ya. Jadi ini minta maaf, ini jangan dilihat. Yang ini ono aja kayak gini. Kalau ada nggak perlu lah. Oke. Nah, kalau udah jalan pertama kali, kita baru pertama kali install Orange, angka jual seperti ini. Di sini ada example. Kita ada beberapa contoh yang Bapak Ibu lihat di atas ini adalah program. Jadi programnya tidak pakai if, then, titik koma, apa, kagak. Programnya pakai bulat-bulat lingkaran ini, tinggal klik, drag, jadi beres. Oke. Sekarang saya akan kasih contoh yang sederhana dulu. Ini close dulu. Ini close. Oke. Saya akan contoh yang sederhana ya. Saya akan analisa data dari Wikipedia. Oke. Jadi saya akan melakukan text mining Wikipedia. Mana Wikipedia teh? Ini dia Wikipedia. Saya pengen ambil inputnya dari Wikipedia. Oke. Terus saya akan ambil saya Wikipedia, saya klik, kita masukin datanya, misalnya apa? Enaknya apa? Mau kasih contoh data apa yang ada di Wikipedia mau kita analisa, misalnya kata kunci apa yang ada di Wikipedia mau kita analisa? IKN. Bagus. Sensitif gitu. IKN. Oke, kita search artikel di Wikipedia yang ada kata-kata IKN-nya. Oke, search. Dia lagi ngambil, udah dapat 2 artikel, 3. Saya akan bikin word cloud dulu ya, gampang. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ini sampai 25 artikel sih tentang IKN akan diambil sama dia. Cuman mudah-mudahan cuman IKN yang itu. Kalau ada 2-3 IKN, nah bingung dia. (14) 15, lama juga ya IKN.
19, 20, 21. Oke, 25. Oke, udah selesai, dapat. Oke, sekarang yang akan saya lakukan adalah ini saya langsungin aja, nggak mau pusing kepala, bisa dilangsungin aja. Saya bikin word cloud ini, problemnya juga gini aja bisa aja, kalau mau kayak gini juga bisa. Saya langsungin keluarin word cloud. Ini problemnya kayak gini langsung, udah. Oh, lagi jalan deh, bentar belum. Oh, ini lagi jalan nih, lagi analisa semua yang ada ikannya, lagi ada analisa sama dia sampai selesai, baru datanya bisa dilempar ke sini. Ini masih titik, berarti datanya belum selesai dianalisa. Sebelah sini lagi di loading dari Wikipedia. 25 kebanyakan, harusnya 10 aja kali IKN mah. Aduh, lama nih jadinya, lama ini saya turunin bisa sih sebenarnya kalau mau cepat 5. Oke. Oh, jadi ngulang saya. Ini 5 aja ya, saya ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5, oke. Ini lagi dihitung. Mudah-mudahan lebih cepat daripada tadi. Kalau udah, oh oke, udah keluar. Ini hasilnya. Oh bener, dapat nih. Ibu kota Nusantara, tapi ada kata-kata yang jelek-jeleknya keluar, ada dan yang minus-minus, ada kurung, timur, pembangunan, Jakarta, Kalimantan. Jadi kelihatan IKN adalah ibu kota Nusantara, negara 2022 di Kalimantan, kira-kira kayak gitu. Langsung keluar. Jadi caranya kita ambil tulisan-tulisan, kalau kita nggak mau baca tulisan tadi, suruh programnya baca, terus programnya disuruh buat ngasih lihat isu apa yang paling besar yang banyak di artikel-artikel dengan keyword IKN tadi. Dengan cara itu kita bisa dan cara itu saya pakai biasanya buat baca-baca laporan-laporan yang dikerjakan oleh kabinet yang ada di Bappenas. Saya download dari Bappenas, saya download, terus masukin program kayak gini, terus saya baca isu paling besarnya seperti apa sih, program pemerintah fokusnya kemana sih, bacanya kayak gini caranya. Jadi saya langsung baca laporan yang jumlahnya ratusan halaman itu, suruh komputer baca, terus kasih summary dalam bentuk kata-kata seperti ini, kita bisa langsung tahu, oke, pemerintah arahnya seperti ini gitu. Jadi punya kemampuan juga buat tadi bikin grafik yang kayak saya kasih lihat tadi, Ahok dan sebagainya, kita bisa lihat konteksnya. Cuma agak lebih susah dikit, dan ini lagi crash nih, merusak konteks, lagi crash komputer ini, susah banget gitu. Kira-kira programnya cuma ini aja sih. Jadi cuman nggak tahu, di sini ada yang nanya kayak gini enggak? Nggak ada. Belum. Jadi tantangan buat nggak tahu siapa yang harus ngajar ya, antara jurusan informatika atau jurusan statistik buat ngajar pakai yang ini. Gampang sih, sebenarnya gampang, cuman harus ada yang belajar. Ini jujur Bu, ini saya belajar sendiri. Ya. Bisa. Nah. Ya. Jadi kalau ini kemudian dia bikin aplikasi, dia udah ada aplikasi buat baca Wikipedia. Cuman dia juga punya aplikasi buat baca file Excel. Dia ada buat baca file Excel. Jadi cara yang saya pakai, anak-anak suruh download komen-komen orang di medsos, masukin ke file Excel. Terus dia analisa, dia bisa baca file Excel sih sebenarnya. Bisa analisa. Kalau saya lebih global dari itu sih. Misalnya gini, saya kasih training saya kasih training gini caranya. Jadi saya bikin 2 kolom, ini komentar orang di medsos, terus kolom yang satu lagi komentarnya apa, positif, negatif, atau netral misalnya. Terus jadi saya kasih training dulu. Kalau yang ini positif, yang ini negatif, yang ini netral, positif, negatif. Jadi ini kayak klasifikasi. Saya bisa bikin klasifikasi kayak gitu, positif, negatif, netral.
Jadi dia udah punya model. Kalau kata-katanya seperti ini positif, kata-katanya seperti ini negatif, kata-katanya sih netral. Terus kalau ada orang komentar tentang, jadi nanti selanjutnya kalau ada orang ngasih komentar ke WB, misalnya di medsos, nanti dia bisa tahu, oh ini komentarnya positif, oh ini komentarnya negatif. Nanti ini dijumlahin semuanya, terus kita bisa lapor ke pimpinan. Pimpinan kondisinya WB sekian persen orang punya persepsi negatif loh, sekian orang positif loh, bisa sampai level kayak gitu. Kalau minggu lagi kita bisa melakukan forecasting ke depan. Sebaiknya supaya kita ke depan, kan dari komentar-komentar itu kan bisa lihat isu apa sih yang dominan di negatif. Misalnya kita ngomongin soal negatif, kita hitung pakai word cloud, isu apa yang dominan? Kasih pimpinan, isu negatif yang dominan ini loh, kita harus ngatasin masalah ini karena ini yang banyak kasih komentar sama orang yang sifatnya negatif. Cuma kita juga perlu kasih tahu isu yang positifnya apa. Jadi yang positif dikumpulin lagi, diambil word cloudnya, nanti kasih lihat pimpinan isu yang positifnya ini. Nah ini kita bisa angkat lebih tinggi lagi supaya bisa naikin lebih di atas lagi. Ini bisa pimpinan gila-gila kayak gitu. Enggak, ini bodoh harus kita yang program. Ya, ya itu adalah manusia itu, karena komputer itu belum sebenarnya. Nah, ini kesalahan fatal banyak orang berpikir komputer itu pintar, yang namanya artificial intelligence itu pintar banget, kemudian masukin aja ke komputer semua beres. Kejadiannya nggak kayak gitu. Kita harus, ini tadi kan saya bikin program cuma 2 lingkaran doang ya, kejadiannya lingkarannya bisa banyak tuh. Paling, tapi nggak banyak banget sih, paling 4, 5 udah jadi. Apa tuh? Waktu kita ngasih training, mau komen ini positif, mau ini negatif, ada sesi itu kadang-kadang manusia harus masuk nih, masih tahu ini bahasa ini bukan, manusia harus masuk. Jadi kita kasih apa ya? Kasih label lah. Tetap aja orang yang minta dari komputer. Jadi kalau mau tahu beneran, si Google itu pakai orang buat ngelabelin. Google pernah pakai label. Dia banyak orang Cina buat ngelabelin informasi segala macam juga. Karena orang masih lebih pintar daripada komputer. Setelah ngelabelin, kelihatannya kayak komputernya pintar, padahal enggak, komputernya belum pintar. Iya, orangnya semuanya manusia. Cuma ini yang kedepannya ini yang gede-gede itu ini yang ada yang di depan ini yang namanya artificial intelligence machine learning. Jadi sebetulnya nggak pintar, yang pintar orang, komputer dipakai buat ngitung aja sih. Beres, ada komentar pertanyaan lagi, Bu aman? Pasti lagi mikir, saya tahu sih Bu lagi mikir. Iya. Karena masih jauh dari jangkauan kemampuan saya. Enggak, cuman cara mikirnya kalau saya usul mikirnya gini aja Bu. Intinya gini, komputer cuma alat bantu supaya kita bisa proses data yang gede. Udah aja. Bayangin kalau kita harus baca semua tulisan, manusia nggak mungkin. Komputer harus baca, komputer harus lihat gambar. Contoh-contoh yang lain gini, misalnya buat deteksi virus COVID, itu virus-virus ini pakai mikroskop semua, dilihatin, nanti mikroskopnya masukin ke mesin ini, terus dia bisa klasifikasi. Oh ini virus influenza, ini virus apa? Yang ini beda sendiri nih, ini kayaknya COVID. Itu mesin. Tapi dia data fotonya banyak banget, ribuan. Orang suruh lihat ribuan, capek. Nah, saya kasih cerita lagi. Mungkin saya harus kasih lihat paper jurnal bener-bener. Saya harus paper jurnal sih, iseng, nggak sengaja, iseng. Ini keisengan Ono nih, buat ngasih lihat aja keisengan saya. Masuk 1 Indonesia Ono Jiteki nama jurnalnya, Q2 sih dia. Ini dia Jiteki di UAD di Jogja, Q2. Ini papernya
Saya ambilin, mana dia? Ini saya, mana downloadnya ya? Ini dia. Oke, saya akan download. Ini dia, download. Oke. Jadi Satu Indonesia ono JTK keywordnya. Satu Indonesia itu apa? Satu Indonesia adalah Satu Indonesia Award. Kita mau proses penilaiannya tanggal 5 besok. Ini sedang berjalan yang tahun ini ya. Mungkin saya harus kasih lihat juga Satu Indonesia Award itu apa. Oke, ini sudah 1000. Oke, ini udah, papernya udah masuk. Ini papernya saya gedein. Oke. Satu Indonesia Award, saya kasih lihat dulu Satu Indonesia Award itu apa. Ini Satu Indonesia Award, di belakangnya ada Astra. Jadi Astra kasih duit buat nyari anak muda Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun tapi inspirasional, sangat inspiratif gitu ya. Saya masuk ke Satu Indonesia Award dulu. Ini Satu Indonesia Award biar kelihatan. Jadi cara berpikirnya kayak ini loh, kayak menilai ujian esai. Bayangkan menilai ujian esai tapi dilakukan oleh komputer, oleh mesin. Jadi kalau ada tulisan kayak gini nilainya berapa, tulisan kayak gini nilainya berapa. Jadi Satu Indonesia Award sudah berjalan selama hampir 13 tahun. Oke. Selama ini orang-orang masukin tulisan mengusulkan siapa yang dapat award, kemudian ada juri yang akan nilai. Ini jurinya. Ada yang cantik namanya Dian Sastro yang membuat saya selalu salah fokus kalau lagi pertemuan juri. Benar sumpah, langsung salah fokus. Parah banget nih Dian Sastro, parah banget. Terus ada Billy Boon. Kalau ini dari Astra, Pak Boy, ada Bu Diam, Astra, juri yang lain, Bu Nila Muluk, Menteri Kesehatan dulu. Terus ada Pak Emen Salim, Menteri Ekonomi zaman Soeharto. Terus ada Pak Fasli Jalan, Asisten Menteri Pendidikan ya. Terus ada Bu Puni, ini dia bikin apa sih namanya? PLN listrik mikrohidro di kampung-kampung. Udah gitu ada orang rada gila satu, Ono. Terus ada Azul dari Tempo, ada Dian Sastro lagi. Jadi kita kayak gitu. Nah kemudian saya kasih lihat mana paper jurnalnya tadi teh. Mana jurnalnya tadi? Mana jurnalnya ya? Ini orange. Bukan. Saya nyari jurnal saya, lari kemana jurnal saya? Oh di browser ya? Oke. Ini ya? Salah. Yang ini ya? Oke. Jadi yang saya lakukan adalah saya membandingkan hasil. Jadi kan kita udah punya belasan tahun. Kalau tulisannya kayak gini nilainya berapa? Kira-kira gitu ya. Belasan tahun kalau tulisan kayak gini nilai berapa? Kemudian tahun yang lalu saya iseng banget. Saya minta dong ke anak-anak itu, minta dong arsipnya. Arsip dari penilaian, kalau tulisan kayak gini nilai berapa. Kemudian saya bikin modelnya. Kalau semua pakai orange ini loh, pakai orange. Saya bikin modelnya. Kalau tulisan kayak gini dapat nilai berapa, saya dapat modelnya. Dari model itu kemudian dapetin orang-orang masukin usul kan dalam bentuk tulisan. Terus saya pakai program ini buat menilai. Kalau tulisannya kayak gini dapat nilai berapa. Ini program yang ngerjain. Udah gitu Pak Emil, Bu Nila, Dian Sastro segala macam kan nilai juga kan. Saya bandingkan hasil nilai mesin dengan hasil nilai manusia. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya adalah ini. Ini ya, judge ini manusia compare dengan random forest prediction itu mesin found to be similar dengan error yang kecil. Gitu. Dan di sini ini programnya saya masukin aja programnya, saya iseng banget, programnya saya masukin. Ini kalau lihat ini program orange banget. Ini orange saya masukin, ini orange saya masukin, ini orange saya masukin semua. Hasilnya nggak beda jauh. Gitu. Ini program saya masukin. Mereka nggak sadar bahwa yang saya masukin program. Dan ini saya ngerjain, kalau dilihat kan saya ngerjain sendiri. Kalau mau tahu ini kerjanya berapa lama? Ini bikin paper ini kerjanya seminggu, jadi iseng. Q2 langsung beres.
aja. Kemudian ada data, terus kita coba kita coba itu Bunila mulu Pak Bunila, Pak Fasli, Pak Erwin, cepet banget kamu nilainya. Minta maaf Pak, saya semua mereka kan mereka mau bayangin harus nilai itu lama, cepet banget. Paling berapa sih 10 menitan, 20 menitan selesai masukin itu amuk. udah gitu saya lagi nanya sama Mas Lino Berkira ya kan. Pas Lino Berkira saya nanya dong ke yang lain, bisa newsletter ada nggak yang namanya dimasukin yang lain. Udah kalau itu pada ini kan kalau sakit hati kali. Ya udah masuk sendirian, makanya kemarin tuh iseng banget. Dia mau kerja iseng, nggak ada yang serius. Jadi pakai programnya seperti itu yang saya kasih ya, nggak ada yang istimewa, semuanya free. Yang penting dari ini semua harus punya data, itu aja sih. Dan datanya ini bukan hasil dulu ya. Datanya kan ada di anak-anak Tempo data apa sih, pusat data analisa Tempo. Mereka yang ngumpulin selama belasan tahun. Saya minta datanya dalam bentuk file Excel. Tempo untuk ngumpulin datanya butuh waktu 6 bulan. Saya analisa datanya, bikin programnya, itu saya bikin programnya setengah jam. Jadi, bukan datanya 6 bulan. Run programnya sudah jadi. Jadi yang paling sakit hati adalah ngumpulin data. Dan itu Anda harus kumpulin semua di server tadi. Kuncinya di situ sih. Kalau udah ada data enak, kalau ada data kita pusing dengan penelitian pusat. Udah gitu doang. Bagi hidupnya enak. Dan kebanyakan kita suka nggak ini sih apa sih? Nggak telaten buat ngumpulin data. Datanya kesebar, taruh di folder mini, hadis mana, ngumpulnya pening kepala. Dan itu terjadi sama Tempo kemarin. Ya. Iya. 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 Kalau update datanya saya biasanya file bedain aja. Kalau update ya, filenya beda. Jadi data lama jangan di-delete. Filenya file baru. Yang jadi masalah persepsi dari data ini. Bisa contoh sederhana ya. Saya pernah bantu Orari. Saya anggota Orari juga, suka nge-break Orari. Waktu di Sumbar ada tsunami, mereka ngirim data ke ini BNSP, BNPT yang apa? Ya itu marah sama saya. Ya soalnya saya bikin sistem informasi bencana. Mereka bikin juga, saya datanya lebih update. Kenapa saya datanya lebih update? Soalnya saya dengerin anak-anak teman-teman saya di Orari ngasih laporan pakai radio kan. Terus waktu dia ngasih laporan pakai radio, saya langsung update. Dia marah. Tapi poin yang pengen saya sampaikan gini, coba pertanyaan. Satuannya beras apa? Mulai dulu kan, ada liter, ada kilo, ada karung loh. Itu mereka waktu ngupdate itu saya nak jidat. Kadang-kadang karung, kadang-kadang liter, kadang kilo. Coba satuannya baju apa? Helai. Ada koli, ada kuning, apa nggak tahu lah. Satuannya. Dan itu mereka kayak gitu. Jadi waktu kita mainan data, kita harus sepakat dulu satuan juga. Karena kalau satuannya nggak sama, bingung kita. Ini pakai yang mana? Misalnya kita sama kilo kan banyak juga, kalau banyak kan malas juga ngerjainnya. Jadi kayak gitu sih, saya nggak ngerasain kayak gitu. Jadi ada masalah-masalah seperti itu. Ya itu bagian dari proses penelitian, seru-seru. Susah. Cuma kalau update saya cenderungnya bedain file. File yang lama jangan di-delete supaya kita punya arsip yang lama, dan ini kita bisa pakai buat regresi ke depan, dan ke depan trennya seperti apa. Karena kalau lihat ke depan kan kita butuh file lama. Untuk menyimpan itu semua kita butuh server, storage, segala macam. Mudah-mudahan nanti Varian nyediain. Ini orangnya udah. Mudah-mudahan nyediain warisan gede ini buat anak-anak nyimpen data. Soalnya itu nyawa dari penelitian itu data tadi.
gitu. Aman? Jadi kerjaan iseng kayak gini jangan kelihatan bisa jadi paper jurnal ya, Q2 lumayan ya. Kerja seminggu doang. Kalau mau tahu cara nulisnya, saya juga bahasa Inggris nggak bagus kan, jadi nulisnya bahasa Indonesia dulu. Terus saya masukin ke Google Translate, terus masukin ke Grammarly, sama lah gitu, bahasa Indonesia, Google Translate, Grammarly, udah gitu masukin ke email, udah serem lah. Terus ada tulis kata-kata, this is for the first time. Kan saya nyari di referensi itu, ada nggak penjualan menyamakan semuanya? Nggak ada. Jadi ngomongnya enak kan? This is for the first time. Kayaknya pertama kali, kayaknya cuma waktunya padahal sih kalau tahu mah ketawa-ketawa isinya. Saya suka bikin website kayak gitu kan, nyari dulu dong di Google Scholar kan, nyari nggak ada yang kayak gini, first time. Padahal sih gombal banget, malu. Nih ada lagi apa? Pak ininya hilang soalnya. Main nggak? Nah pertanyaan ini kalau soalnya saya juga lagi bingung. Katanya mau break ini. Tapi ini jam 12 ini mau break terus balik lagi apa gimana? Malah yang bahasa Sunda di sini ada juga rupanya. Sabik-sabik. Kemakan doang yang penting. Iya. Kalau di Padang macik lagi. Kalau ke ini ke restoran. Pak Rio, gimana? Ya, kita break dulu mungkin sebentar Pak, istirahat. Saya juga lagi bingung mau ada apa lagi ya Pak. Saya lagi bingung materi apa lagi nih, gue bingung. Ya, baik, jadi mungkin kita break dulu Pak, sekitar 10 menit karena nanti kan kita ada satu kali sesi lagi nanti sampai jam 11:45 sebelum makan siang. Iya. Sekaligus nanti saya mau diskusi juga kira-kira apa yang mau disampaikan karena ya tadi di luar bayangan ternyata 2 sesi materi udah bisa selesai dalam 1 jam lebih dikit gitu. Oh gitu? Oke, jadi materi ini selesai ya? Nanti sebenarnya selesai, tapi nanti bisa jadi ada sharing session Pak berdasarkan pengalaman Bapak misalnya seperti itu yang mungkin bisa memberikan kita informasi minimal data center yang secara idealnya atau yang saat ini diperlukan oleh teman-teman yang tadi nyimpan datanya di Drive, datanya di mana gitu. Google Drive sih. Iya, minimal ada tips gitu biar data kita aman gitu, itu seperti apa gitu. Dan saya nggak nyimpan data di Google Drive. Nggak mau. Kenapa? Penasaran ya? Penasaran nanti kita break dulu Pak. Nanti habis ini break dulu. Sesuai petunjuk. Oke, baik. Mungkin kita break dulu ya, Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar 10 menit. Nanti tadi memang sebenarnya sudah nggak ada lagi. Nanti Miguel bisa istirahat dulu. Yang mau ke toilet silakan. Insya Allah nanti kita mulai sekitar jam 10.54 ya, atau kurang lebih sekitar 10 menit lagi dari sekarang. Siap. Terima kasih. Stop dulu Pak. Stop aja dulu.